kuliah teknik pantai ya, untuk yang tertarik, maka akan menguasai tata cara pembuatan windrows semacam ini. Dan bisa membuat windrows itu adalah dasar untuk bisa menganalisis ya fenomena dari pantai. Nah, jadi nanti ada namanya FETS, ya, FETS dan windrows ini akan dikombinasi, akan membuat kita bisa menganalisis mengenai pola gelombangnya. Jadi pola gelombang itu hanya bisa dianalisis kalau kita tahu angin ya, dan FETS-nya. Nah, ini salah satu target dari sistem perkuliahan kita adalah bisa membuat atau menyusun hitungan-hitungan seperti itu. Lebih lanjutnya harus bisa menguasai software ya, karena sudah termasuk generasi modern. Nah, kalau Budaya ini generasi tua, mungkin kalau tidak terlalu bisa software itu ya harap dimaklumi. Tapi kalau yang muda-muda, software ini adalah mempermudah ya, pekerjaan kita, sehingga penguasaan terhadap software itu sudah suatu keharusan kayaknya sekarang ya. Kita akan tidak bisa bersaing kalau tidak bisa menguasai software. Jadi software bisa mempercepat pekerjaan sampai 100 kali lipat. Nah, jadi misalnya kalau tanpa software, analisis seperti ini mungkin butuh setahun. Dengan menggunakan software cukup 2 jam, 3 jam. Nah, makanya kita tidak akan kompetitif ya kalau tidak mampu software. Ini adalah contoh pekerjaan yang benar-benar kita laksanakan ya, dan kita evaluasi pada lokasi di Pupuk Iskandar Muda di Aceh tadi. Jadi kita membuat bagaimana pola gelombangnya dan sedimentasi yang terjadi pada perairan di pelabuhannya. Ini contoh output atau hasil dari pembelajaran mengenai dasar teknik pantai dan pelabuhannya. Tanpa pengetahuan itu ya ini tidak mungkin bisa kita buat. Demikian juga dengan membuat layout seperti ini, mungkin sekarang belum mengerti apa itu anchorage area, apa itu buletan-buletan ini ban apa donat, ya enggak ya, ini semua adalah gambar wilayah perairannya pelabuhan. Kita harus belajar untuk bisa menentukan di mana letaknya ini harus kita taruh, berapa besarannya masing-masing, ini kenapa kok ada garis begini, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah rencana, ya, rencana untuk hasil atau keluaran setelah saudara belajar, terutama mengenai perencanaan bangunan pelabuhan. Ini contoh di mana satu pelabuhan itu kalau tidak ada, ya, maka akan membuat kapal merapat ke pantai dengan cara yang sangat berbahaya. Nah, ini contohnya. Ini jenis kapal yang namanya LCT, Landing Craft Tanker. Landing Craft Tank. Ya. Ini bukan jenis kapal yang umum. Ya. Jadi nanti kalau kita belajar selama perkuliahan, ini jenis yang tidak akan saya bahas ya, karena ini jenis yang nggak masuk hitungan. Ini kapal ecek-ecek gitu ya. Kalau di desainnya pelabuhan, ya kita akan mendesain kapal yang benar-benar komersial, yang besar, yang butuh pelabuhan beneran. Nah, tapi ini hanya contoh bahwa betapa sulitnya kita akan naik turunkan muatan kalau tidak ada dermaganya. Ini juga contoh dari benar-benar ada, dan memang di lokasi ini sering terjadi kecelakaan ya, karena harus melakukan operasional yang seperti ini. Lagi ini adalah contoh mengenai bagaimana menyusun windrows, namanya tulisannya seperti ini, atau diagram angin. Kemudian dari gambaran ini juga sudah saya tunjukkan bahwa setiap titik di muka bumi ini bisa kita jadikan pelabuhan dengan syaratnya. Kalau syaratnya mau untung ya nggak sembarangan ya. Artinya pelabuhan yang mau menguntungkan ya jangan sembarang titik dipakai untuk pelabuhan ya, tapi kalau mau sembarangan boleh saja, tapi ya bisa rugi gitu. Tapi yang jelas di sembarang lokasi bisa ya. Tapi kalau ingin pelabuhan yang menguntungkan, yang selamat, aman dan nyaman bagi pengguna, maka kita harus rencanakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melihat contoh ya, gambar dari layout dermaga itu seperti ini. Mungkin yang pemikirannya kritis
akan langsung bertanya-tanya dalam hati, ini kenapa kok begini? Kenapa ini kok ditaruh di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa ini nggak nempel ke tepi-tepi saja? Nah, ini harusnya nanti kalau sudah ikut kuliah pelabuhan dan teknik pantai tentu saja, dasar teknik pantai dan pelabuhan ini harus bisa menjawab itu, kenapa harus di sini? Mengapa bentuknya seperti ini, harus bisa terjawab. Jadi ini seluruh pola-pola atau bentuk-bentuk dari layout pelabuhan itu ada landasan teorinya, tidak boleh ngawur. Ya. Ini juga salah satu contoh, ini di Tuban. Ya. Kita lihat ini ada namanya struktur breakwaternya sampai pecah. Ini tanda kalau desainnya kurang benar ini ya. Dan ini ada gelombang yang masih masuk di dalam, ya, ini juga berarti tanda bahwa layout ini kurang tepat. Ya. Ini kita kalau bicara kurang tepat ya harus yang ngerti ya, jangan orang nggak ngerti apa-apa bilang kurang tepat, nanti hoax, isu. Dan ini adalah contoh dermaga PT Semen Gresik di Tuban juga, saya ambil dari Google Earth. Ya. Nah, kita bisa lihat dari Google Earth itu sekarang semuanya kelihatan ya, ini terlihat pola gelombangnya. Dari pola ini kita harus tahu di mana puncak gelombangnya, berapa jarak atau berapa panjang gelombangnya. Nah, ini sekarang mungkin belum tahu apa di gelombang kok ada panjangnya. Ya. Nah, ini semua target dari perkuliahan dan bagaimana pola gelombangnya antara bulan Oktober dengan bulan Februari. Oktober itu gelombangnya ke arah sini. Jadi ini kalau bulan Oktober perairannya arah di sini ini agak berat ini ya. Karena dia terkena gelombang, yang di sini terlindung. Ini enak ini bongkar muatnya. Sebaliknya pada bulan Februari yang arah barat ini ya, ini karena ini utara, ini barat, ini akan sangat terpengaruh dan ini terombang-ambing pada waktu bertambah di sini. Maka yang di sini sebaliknya terlindung dan nyaman untuk bongkar muat. Ini bisa kita lihat ya. Dan ini kita harus tahu kenapa ya, gitu ya. Kenapa kok harus melihat gelombangnya? Perkuliahan ini diharapkan bisa memberi jawaban itu semua. Ya. Demikian juga dengan ini bangunan-bangunan teknik pantai atau bangunan-bangunan pantai yang lain. Ini ada bentuk-bentuk seperti ini. Mungkin sekarang belum mengerti ini apa gunanya, ini namanya apa, ini bangunnya kira-kira butuh berapa, ya. Mana lokasi-lokasi yang butuh dibangun seperti ini misalnya. Ini target dari pembelajaran pada dasar teknik pantai dan pelabuhan, DTP ya, saya menyingkatnya kuliah DTP. DTPP, DTP harus sesuai. Nah, banyak sekali kasus-kasus seperti ini juga. Ini adalah suatu lokasi di Bali sisi selatan, selatannya Bali. Jadi ini di ujung selatan, tapi tidak ekspos 100% ke Samudra Hindia ya, tapi lebih ke arah selat Bali. Ini ada resort. Nah, kalau dari atas kan kayak baik-baik saja, tapi begitu kita lihat lebih dekat ini dindingnya ini bolak-balik dibangun, ambruk ya, lepas. Kalau orang lihat mungkin lepas gitu aja lo berapa gitu ya. Oh ya, ini kalau sekali, kalau ini kalau misalnya dibiarkan, ini lama-lama bisa tanah di belakangnya itu habis semua, terus ya, maka harus dikembalikan dengan cepat. Nah ini setahun bisa 3-4 kali nantinya, bahkan kadang-kadang tidak sekedar mengembalikan saja, tapi dindingnya ini hilang ya, sehingga harus diganti dengan baru. Ini ongkos ini. Nah, makanya sebaiknya membangun seperti ini juga tidak boleh sembarangan ya, sembarangan dalam hal materialnya harus yang cocok, ukuran terutama ya, ukuran material juga harus cocok. Jadi tidak boleh bangun bangunan di pantai itu dengan batu kecil-kecil ya, seperti rumah misalnya pakai batu bata gitu aja, ya 1 hari aja sudah hilang itu batanya. Ya. Demikian juga membangun di bangunan pantai itu tidak boleh, sebaiknya tidak menggunakan bangunan yang kaku seperti ini atau disambung-sambung dengan sistem penutupan seperti ini. Ini sudah lebih baik. Ya, jadi sambungannya itu tidak pakai diberi spasi ya. Kalau bahasa Jawa diberi lepo. Ya. Kalau tukang mesti tahu itu lepo ya. Lepo itu spasi di antara
apa namanya, bata itu lepo. Nah, ini tidak boleh ada spasinya. Jadi kalau ada spasinya seperti ini, spesi sebenarnya, bukan spasi ya, spesi seperti ini malah mudah rusak. Ya. Ini perbaikannya seperti boleh ada spesi tapi di bagian yang terlindung, yang tidak terkena gelombang secara langsung. Boleh dibalik spesi, tapi yang terkena gelombang secara langsung sebaiknya tidak menggunakan spesi. Nah, hal seperti ini harus betul-betul kita ketahui ya dari hasil pengertian mengenai fenomena gaya-gaya di laut. Ya. Contoh di Cilacap itu tadi, ini seluruhnya adalah pelabuhan ya. Jadi ini pelabuhan yang ada di bagian selatan ya, selatan agak barat dari Jawa dan dia menghadap ke selatan ke Samudra Hindia. Ini membutuhkan bangunan yang namanya breakwater. Breakwater ini mahal. Ya. Apalagi hanya untuk dermaga segini, bisa-bisa harga pembangunan breakwaternya 2 kali lipat sendiri dari harganya dermaga. Tapi pelabuhan seperti ini tidak mungkin dia bisa digunakan beroperasi kalau tidak ada breakwaternya. Nah, jadi ini nggak tahu saya ya, apakah lokasinya yang kurang tepat atau ya saya tidak tahu memang dibutuhkan di situ, mungkin ya karena memang betul-betul dibutuhkan harus ada di situ, ya, sehingga akhirnya dipilih di situ tapi harus dibangun bangunan yang akhirnya ya relatif mahal ini. Nah, ini semua diharapkan bisa dipahami dari hasil perkuliahan ini. Kemudian saya ingin menunjukkan lebih lanjut pada Google Earth terkait contoh-contoh untuk memberi gambaran pada saudara-saudara semua mengenai bagaimana bangunan-bangunan di pantai ya, dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh dunia. Mungkin saya tidak sempat menjelaskan di seluruh dunia, dan perlu saya ingatkan, hari ini mungkin kita akan ada 4 kali buka tutup Zoom ya, karena nanti begitu habis dibuka lagi sampai mungkin 4 kali, dan insya Allah 4 kali, jadi begitu habis nanti langsung dibuka lagi aja di Zoom yang sama ya. Nah, saya mulai dengan Indonesia. Nah, saya mulai dengan Surabaya ya, saudara semua harus mengenal Surabaya karena ini adalah kampus ITS yang lokasinya ada di Surabaya. Nah, kita lihat Surabaya di kampus ITS itu kira-kira ada di sini ya. Nah, Surabaya ini juga bisa memberikan contoh yang cukup lengkap ya untuk bangunan di pantai dan pelabuhan. Ini Surabaya, ini saya hapusnya dulu, nanti masih ada gambar-gambar apa ini. Bordernya nggak usah, basisnya nggak usah, cirinya nggak usah ya. Apa ini masih ada hitung-hitungannya apa? Nah, sudahlah apa ya. Nah, jadi ini contoh lokasi pelabuhan Tanjung Perak. Oh, ini dia. Oh, lupa lari. Nah, kita mulai dari ujung timur ya, dari Surabaya. Surabaya ini memiliki fasilitas yang cukup beragam. Jadi Surabaya ini fasilitasnya fasilitas modern maksud saya, dibangun oleh Belanda sekitar diawali ya sekitar tahun 1910 ya, tahun 1910. Jadi terutama diawali dengan dibangunnya pusat angkatan lautnya Belanda itu ada di Surabaya ya. Pertama kali Belanda membangun headquarter pusatnya untuk angkatan lautnya itu ada di Surabaya. Nah, sekarang menjadi
Pusat Komando Armada 2 ya, kalau untuk TNI Angkatan Laut. Nah ini lihat, ini semua fasilitas yang harus dikuasai oleh insinyur sipil untuk pembuatannya. Ini bukan bidangnya insinyur kelautan, apa insinyur arsitek, ya, sarjana arsitek, sarjana apa namanya wilayah kota. Nah, ini bukannya, ini seharusnya adalah bidang ilmu yang dikuasai oleh sarjana teknik sipil. Ya. Meskipun angkatan laut ya kalau tidak ada ya dia akan meminta ada konsultan ya untuk perencanaan seperti ini. Jadi Surabaya ini juga merupakan pusat atau basis untuk penempatan kapal-kapal, ya, kapal-kapal angkatan laut. Jadi kalau kita mau unjuk kekuatan, ini atau negara lain ingin lihat kekuatan armada angkatan lautnya Indonesia, mereka tinggal buka Google Earth ini, semua kelihatan ini. Demikian juga dengan Indonesia ya, kalau Indonesia ingin lihat kekuatannya negara lain, misalnya biasalah ya, seperti saudara dengan teman saudara seringkali marah-marahan. Nah ini kan untuk marah-marahan kan kita lihat kekuatan lawan gitu ya. Tapi secara umum Indonesia bukan negara yang bersifat polisinya dunia atau bertujuan menyerang negara lain, tidak. Jadi semua armada kita, armada angkatan laut, udara, darat, semuanya adalah untuk mempertahankan, ya, mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi hanya bertahan aja, kita tidak untuk menyerang. Untuk bertahan saja juga harus cukup lengkap seperti ini ya. Nah, inilah, ini saya mungkin tidak bisa menjelaskan satu persatu namanya, tapi yang jelas ini adalah kapal-kapal canggih, kapal-kapal yang cukup baru. Dan mendesain untuk dermaganya armada angkatan laut seperti ini tidak sama ya dengan mendesain untuk armada sipil. Misalnya untuk kapal-kapal sipil yang ngangkut semen lah, ngangkut peti kemas lah, itu beda ya, karena bentuk kapalnya ini berbeda. Jadi kalau di sini ini ada, di bawahnya itu ada radarnya, ada bermacam-macam peralatan yang harus kita persiapkan dengan hati-hati supaya peralatan itu tidak rusak. Sementara kalau kapal-kapal peti kemas lah atau kapal-kapal batu bara lah, itu nggak ada apa-apanya di bagian bawahnya atau lunas ya, namanya bagian bawahnya kapal itu lunas. Kalau bahasa Inggrisnya adalah keel ya, keelnya kapal itu tidak ada apa-apanya ya, kalau untuk yang kapal komersial. Nah, oleh karena itu kalau memang ingin mendesain seperti ini tidak boleh ya hanya ahlinya mendesain pelabuhan saja terus mendesain ini ya hancur semua alatnya, ini rusak, alat radarnya saja sudah 2 miliar itu kadang-kadang harganya untuk memperbaiki radar saja. Nah, jadi ini harus hati-hati, kita adalah negara maritim yang cukup besar dengan armada tempur. Ini baru yang di Surabaya ya. Di Indonesia kita ada 3 pusat, armada 1 di Jakarta, dulu namanya Koarmabar, ya, Komando Armada Barat, pusat di Jakarta. Surabaya dulu namanya Koarmatim, sekarang menjadi Komando Armada 2, dan satu lagi ada tambahan baru yaitu di Sorong, Komando Armada 3 ya. Nah ini contoh, ini ada kapal-kapal selam, dulu kapal selam yang hilang itu dulu waktu kuliah saya di era-era 2015 ke bawah lah ya, selalu saya tunjukkan ini kapal selam deret-deret di sini. Nah, termasuk yang baru saja hilang itu ya bukan baru saja, sudah lama akhirnya, sudah setahun lebih. Itu biasanya berdiri di sini atau diparkir di situ. Oke, ini adalah contoh ya, fasilitas di laut, dan kita lihat di sini bentuk dermaganya seperti ini, di sini bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau ingin detailnya, nah ini nggak boleh sembarangan. Yang harusnya dikasih gini, ya, nggak bisa dia. Ya, jadi ini harus sesuai kebutuhan masing-masing. Ini juga begitu, yang seperti ini juga harus seperti ini. Kemudian yang begini juga harus begini. Tidak boleh yang kebutuhannya parkir atau menambatkan tali-tali kapal seperti ini ditaruh di dermaga yang bentuknya seperti ini. Nah, ini dermaganya cuma begini. Tali-talinya kayak gini. Jadi satunya itu dipasang ditarik ke sini. Ini khusus ini khususnya adalah kapal-kapal apa ini? Kira-kira ada yang tahu? Isinya apa ini? Nah, ini kalau belum tahu ya wajar.
Kalau ada pertanyaan nanti ya, misalnya sudah ada pertanyaan, silahkan tulis ya di chat. Nanti tidak lupa, boleh. Ya, jadi misalnya selama kuliah saya kan tidak memberi alokasi waktu untuk bertanya, tapi kalau saudara ingin bertanya silahkan tulis aja di chat, nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas. Ini adalah kapal-kapal untuk suplai bahan bakar. Ya, jadi untuk BBM-nya, kapal itu BBM-nya tidak seperti sepeda motor ya, tidak seperti mobil, jadi jenis BBM-nya khusus. Nah, ini adalah contoh dari armada Angkatan Laut Indonesia. Nah, di sebelahnya ini juga sebenarnya fasilitas dari Angkatan Laut, namanya PT PAL. Ya. PAL itu singkatan dari Perusahaan Angkatan Laut, ya. Tapi sekarang menjadi PT. Ya. Tapi tetap mengikutkan sejarahnya bahwa dia berasal dari miliknya Angkatan Laut. Ini adalah fasilitas dok. Ini juga harus teknik sipil yang membangun. Ya. Memang yang menggunakan nantinya adalah sarjana-sarjana kelautan atau orang-orang yang bergerak di bidang pembangunan atau perbaikan kapal. Ya. Teknik sipil nggak bisa memperbaiki kapal. Ya. Sudah nggak usah ngoyo-ngoyo belajar untuk memperbaiki kapal. Belajar teknik sipil kita saja sudah cukup luas dan dalam. Nah, ini makanya ini saya tunjukkan wawasan-wawasan betapa beragamnya ya, bidang kerja di teknik sipil ini. Jadi kalau saudara tidak memanfaatkan waktu yang ada senyampang atau mumpung masih muda, ya dapatnya ya rugi aja namanya ya. Karena sebetulnya banyak kesempatan tapi tidak saudara manfaatkan. Ini adalah contoh, ini instalasi untuk pembangunan kapal baru maupun untuk perawatan kapal-kapal yang sudah beroperasi. Ini harus dilakukan di DOK namanya. DOK ya, DOCK. Jadi bukan DOG ya. DOK itu DOCK. Nah, DOK ini untuk ya memang untuk perbaikan, jadi harus didesain khusus juga. Jangan sampai untuk perbaikan dikira untuk dermaga. Nah, ini beda-beda requirement-nya. Saya pernah 2 tahun bukan 2 tahun, itu sudah 4 tahun kalau nggak 5 tahun yang lalu ya, ada pertandingan mahasiswa diminta untuk bisa mengestimasi biaya dan waktu untuk pembangunan sebuah dok di Batam. Dari utusannya ITS itu, saya tanya, kalau kamu bangun, kamu tahu nggak operasionalnya dok? Duyem lama nggak jajak, nggak tahu. Lu gimana saya bilang gitu. Bangun lembaran apapun itu ya harus tahu dulu pola kerjanya bagaimana. Kalau kayak gini jelas ini, saya sangat tahu sekali. Salah punya saya gitu. Kasihan. Habis itu anak minta panitia terutama, yang ITS digunakan juga iso, aku tidak fair, saya bilang, tidak menang ini. Jadi, nah inilah salah satu contoh bahwa sebenarnya hanya sederhana. Ya, kalau mau belajar sesuatu itu kalau kita tahu jadi lebih mudah, tapi kalau nggak tahu atau nggak mau tahu atau yang paling saya lihat loh ya kalau ini nggak tahu ada kasus itu sombong ya. Sebetulnya kalau anak ITS itu mau bertanya sedikit itu banyak yang bisa memberi pengetahuan gitu ya. Kalau saya mungkin nggak boleh ya karena saya dewan juri, tapi misalnya bertanya ke Pak Fudoli atau waktu itu ada Pak Satria Damar, wah itu sangat tahu. Ya. Jadi dia berangkat dengan bekal yang ya itu tadi apa namanya jumawa. Ya. Ternyata ya itu salah kabar wis diberikan juara kedua saja saya juga tidak pantas saja nih, tapi saya serahkan ke panitia sudah dihitung aja jumlahnya. Dan ada beberapa juri yang lain memberi nilai yang tinggi ya dari ITS soalnya saya tok yang ya fair lah kalau menurut saya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, ini di dalam kehidupan nyata juga sama ya. Jadi, kalau misalnya kita mau membangun sesuatu, membangun pelabuhan, saya bicara pelabuhan saja. Ini hari-hari ini juga gitu. Ini harus dilakukan tender. Tender itu bersaing. Ya. ITS diundang misalnya ikut tendernya pembangunan pelabuhan. Perusahaan yang memanggil itu sudah tahu ITS, tapi terpaksa dia tetap harus memanggil universitas lain atau konsultan lain. Tapi buntut-buntutnya belakangannya ya ITS yang menang. Itu sudah 3 kali ya begitu ya.
Ya saya enggak kali-kali sama konsultan, tapi saya bisa mengajukan biaya yang murah ya, karena saya tahu persis prosedurnya itu enggak mahal. Sementara misalnya saya mengajukan biaya 2,5 miliar, konsultan lain itu yang lebih yang paling dekat dengan saya harganya itu minimal itu 3,5 miliar semua. Jadi ownernya langsung manggil saya, ini dari mana Bu? 2,5, ya jelas kan. Oke, ya sudah, ditunjuklah. Nah, berarti itu kan bahwa di setiap langkah, di setiap waktu itu kita bersaing. Nah, untuk bersaing kita harus strategis, ya, tidak hanya pada saat lomba-lomba saja. Jadi kita bisa dipercaya orang kalau kita benar-benar bisa efisien, ekonomis, dan berkualitas. Ya, untuk itu ya, kita harus cari cara. Oke. Kemudian di sebelahnya ini agak lebih ke barat lagi ya. Ini mulailah dengan wilayah untuk pelabuhan yang komersial ya. Wilayah ini semua saya zoom out. Nah, wilayah inilah yang disebut dengan wilayahnya PT Pelabuhan Tanjung Perak ya. Jadi terus sampai ke barat ini. Nah, sampai ke sini, ini masih wilayahnya Pelabuhan Tanjung Perak semua ya, sampai masuk ke tol sebelah belakang ini semua. Sorry, ini ya, belakang ini ya, ini semua ini wilayahnya Pelabuhan Tanjung Perak. Ya. Terus timur ini juga nggak jauh sampai ke sini. Nah, ini pelabuhan. Yang kelasnya Pak Fudoli ini, Pak Fudolinya baru datang sepedaan. Kalau saya itu rajin ya, saya itu orangnya memang nggak bisaan. Nah, sudah janji ya A, ya A, B, ya B. Gitu ya. Kalau sudah janji tak tepati lah, saya usahakan saya tepati. Nah, ini adalah contoh dari, bukan contoh dari ya, ini adalah lingkup dari Pelabuhan Tanjung Perak. Ya. Pelabuhan Tanjung Perak itu pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Ya. Kalau di dunia Tanjung Perak itu nomor 50 sekian. Ya. Tanjung Priok itu nomor 35 kalau nggak saya sekitar 35. Ya, nanti pada saat pembahasan pelabuhan akan lebih lanjut saya jelaskan. Jadi dari sini saya ingin menunjukkan atau saya ingin memberi gambaran ya, bagaimana bentuk dermaga, ya, ini namanya dermaga. Kemudian nanti ada namanya terminal, ya, nanti mungkin ini akan saya buka lagi. Ini namanya terminal Jamrut Utara, Jamrut Selatan, Berlian, Jasa Terminal. Kemudian ada Nilam Timur, ini ada terminal peti kemas Surabaya dan seterusnya. Ini kita lihat layout-layoutnya. Ini juga kita lihat. Nah, kapal kalau yang di sini itu merapat di dinding yang rata seperti ini. Sedangkan di sini ini banyak lubang-lubangnya, jadi struktur untuk merapatnya itu hanya kotak-kotak kecil-kecil ini aja. Nah, ini memang ada requirement seperti itu. Jadi untuk bisa mendesain seperti ini kita harus belajar dengan baik. Ini saja kalau di mata saya ini masih salah. Ya. Nggak tahu ini siapa yang desain, katanya si ITS, tapi aku nggak malu-malu pokoknya. Ini nggak memenuhi syaratnya untuk layout dermaga curah cair. Nah ini juga, ini kita lihat seperti ini. Untuk peti kemas, nah, seperti ini layoutnya. Ini semua ini jangan takut, bisa kita pelajari, dan itulah tujuan pembelajaran pelabuhan ya untuk di kuliah S1 ITS. Jadi diharapkan kalau sudah lulus itu bisa merencanakan ini layoutnya, ini kenapa ini harus begini. Ini kalau ada kapal merapat seperti ini berapa panjang kapalnya. Tapi kalau nanti saudara tanya gimana strukturnya, belum waktunya, bukan di kuliah hari atau bukan di kuliah yang saat ini ya. Kalau memang tertarik boleh ikut di kuliah fasilitas pelabuhan, akan diajari mengenai bagaimana strukturnya ini. Dan struktur pelabuhan itu khusus saudara pinter bangun jembatan misalnya, atau yang ahli bangun, atau yang senang desainnya gedung, tidak bisa membangun pelabuhan ya, karena ada hal-hal yang
jauh berbeda ya antara pelabuhan, gedung dengan jembatan. Jadi kalau ingin harus khusus belajar, tidak boleh bisanya gedung atau jembatan atau jalan raya, ya mau desain pelabuhan, wah alamat rusak semua nanti. Ini juga ada layout, ini ada tata cara penataannya khusus ya, tidak boleh sembarangan. Ini kalau saya ini dulu terlibat di perencanaan ini tahun 93 ya, 93-an sampai 90, agak lama ini. Jadi 98 kalau nggak salah. Bukan 99. Kita terlibat sampai pembangunannya. Ini ITS banyak dilibatkan waktu itu. Jadi kalau saya masih berusia sekitar 30-an sekian gitu ya, sudah mendesain seperti ini ya. Jadi kebetulan saya itu mungkin pernah saya ceritakan ya, saya masih mahasiswa itu sudah bekerja. Jadi bekerja ya, saya memang senang dapat duit ya, tapi memang saya senang ilmunya. Dan saya sejak tahun 83, saya lulus tahun 85, bekerja membantu untuk perencanaan pelabuhan. Jadi belum lulus itu pelabuhan, tugas akhirnya pelabuhan, kerja prakteknya pelabuhan, S2-nya pelabuhan, ya. Lulus bekerja ya mungkin 85% itu untuk pelabuhan, pembangunan pelabuhan di berbagai tempat. Nah, saya ingin menularkan ya, kalau ada yang senang belajar silakan, saya buka, saya tidak menutup-nutupi. Jadi kalau ada yang senang mengambil topik mengenai pelabuhan itu saya sangat hargai, tapi biasanya nggak ada yang mau. Sulit Bu, pelabuhan KM.